permainan Yin yang telah tiba. Kamu adalah satu-satunya serigala di antara 30 orang. Kamu perlu membunuh semua domba untuk bertahan hidup, sedangkan domba hanya perlu membunuhmu untuk menyelesaikan permainan. Saat itu, kamu dan dua pemburu cerita hantu dari negara naga lainnya memasuki dungeon. Kemudian terdengar suara. Selamat datang di dunia cerita hantu tingkat SS. Permainan serigala dan domba kali ini adalah dungeon tim. Wah, apakah kamu Shao-chan yang terkenal? Aku tidak percaya bisa bertemu orang hidup. Kamu mengangguk dan menaruh semua perhatianmu pada orang di depanmu. Arceus, berbakat tingkat S dari Inggris. Tidak peduli seberapa sulitnya dunia ini, dia tidak pernah menunjukkan bakatnya. Arceus tersenyum padamu. Aturan 1 bintang. Selamat datang di permainan serigala dan domba. Kalian akan dibagi menjadi 2 tim untuk bertarung. Selama memenuhi syarat kemenangan, kalian bisa menang. Namun, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Tidak ada yang boleh mengganti bakat dan meninggalkan dunia ini hingga mati atau menyelesaikan permainan. Kedua, tidak ada yang dapat menerima petunjuk dari pengamat negara mereka. Ketiga, membunuh di dunia ini tidak akan membuatmu kehilangan kelayakan untuk menyelesaikan permainan. Keempat, ketika pembawa acara berdiri di atas panggung batu, apa yang dia katakan pasti adalah kebenaran. Kelima, aturan ini tidak dapat dipengaruhi oleh bakat apapun, termasuk mengubah atau menghapus aturan pada saat pengenalan selesai. Di samping, pemandangan berubah menjadi hutan. Saat ini, kamu memperhatikan seorang yang aneh berdiri di atas panggung batu. Selamat datang semua di permainanku. Sebelum menjelaskan aturan, silakan tutup mata kalian. Saya akan memberitahu kalian tentang identitas kalian masing-masing. Pembawa acara di atas panggung tidak akan berbohong. Kamu pun menutup mata. Beberapa detik kemudian, sebuah kepala serigala merah muncul di benakmu. Identitasmu adalah serigala. Baiklah, silakan buka mata kalian. Sekarang saya akan menjelaskan aturan permainan. Pembawa acara dengan santai menjentikkan jari. Namun, ruang siaran langsung ramai. Semua tayangan siaran ditutup pada saat yang sama, hanya menyisakan satu baris tulisan. Tidak boleh mengintip. Seperti yang kalian ketahui, permainan saya disebut serigala dan domba. Kalian semua akan mendapatkan salah satu dari 2 identitas ini. Dan rasio kedua identitas ini adalah 29:1. Artinya, yang harus mencari cara untuk menyingkirkan serigala. Dan serigala harus membunuh semua orang kecuali dirinya sendiri. Tentu saja, aturan kami akan memberikan beberapa keuntungan bagi pihak yang lemah. Setelah itu, di tangan semua orang muncul sebuah kartu. Di atasnya terdapat 2 bunga merah, 2 bunga hitam. Ini adalah kartu identitas kalian semua. Ketika semua bunga di kartu nyawa berubah menjadi hitam, saya akan secara pribadi membunuhnya. Itu akan dianggap sebagai eliminasi. Jika dalam prosesnya, kalian dibunuh oleh orang lain, 1 bunga merah di kartu nyawa kalian akan berubah menjadi hitam. Pada saat yang sama, sebagian besar ingatan kalian akan dihapus. Kalian tidak akan tahu siapa yang membunuh kalian. Inilah perlindungan terhadap serigala. Tidak heran kali ini dunia tidak mengizinkan pengamat memberikan petunjuk apapun. Bukankah itu sama dengan kartu nama serigala? Serigala, selain membunuh orang dengan cara fisik, juga akan menyegarkan sebuah dunia di dalam pikirannya. Selama peristiwa ini terjadi sekali, dia bisa langsung menunjuk seseorang dan membuat 1 bunga merahnya menjadi hitam. Apakah ini mirip dengan tugas? Selama tugas diselesaikan, dia bisa membunuh dari jarak jauh. Dan serigala bisa membuat seseorang tereliminasi sepenuhnya. 1 bunga hitamnya akan berubah menjadi merah. Perlu dicatat bahwa, begitu domba mengambil tindakan untuk membunuh, selama target yang dibunuh bukan serigala, maka dia akan langsung tereliminasi. Tidak peduli berapa banyak bunga merah yang tersisa. Pengumuman beberapa aturan permainan berturut-turut, semua adalah kondisi yang menguntungkan serigala. Namun, apakah ini cukup untuk membuat seekor serigala mengalahkan 29 domba? Saya punya satu pertanyaan. Perwakilan dari Huoluogo muncul. Apakah serigala memiliki cara untuk mengganti domba yang hilang? Bisa tidak. Namun, menghadapi perbedaan jumlah yang begitu mengejutkan, pembawa acara malah mengangguk. Metode ini tidak hanya berlaku untuk domba, tetapi untuk semua orang yang hadir. Di dalam hutan terdapat lebih dari 10 meja taruhan. Setiap kali, 2 orang dapat berpartisipasi dalam permainan ini. Pemenang dapat memperoleh 1 bunga merah. Tidak terbatas pada jumlah. Setelah mendengar, kamu berusaha untuk tetap tenang. Karena aturan ini langsung membuat serigala menjadi sangat sulit. Aturan permainan tahap pertama telah diumumkan. Sekarang bisa pergi ke dalam hutan. 3 jam kemudian, semua orang yang masih hidup harap kembali ke sini. Saya akan mengumumkan aturan tahap kedua.
Oh ya, saya lupa untuk mengatakan, selama permainan, semua pemain tidak boleh kembali ke sini. Hanya setelah 3 jam baru bisa. Kamu dan Jiang Yao berjalan di dalam hutan. Kamu masih berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan alkohol. Jiang Yao menarik lengan bajumu. Dengan ada kapten perahu kecil, pasti bisa segera menyimpulkan siapa serigala itu. Tentu saja saya sudah tahu. Tidak perlu menebak. Identitasku adalah serigala. Apa yang dikatakan pembawa acara di atas panggung pasti benar. Jadi jumlah serigala dan domba tidak akan ada masalah. Karena aku adalah serigala. Lalu mengapa Kilong mengatakan dirinya adalah serigala? Kalian berdua dengarkan aku. Kalian berdua memiliki tingkat bakat yang lebih tinggi dariku. Jadi jika di antara 3 orang harus mengorbankan 1 orang, aku sangat terhormat orang itu adalah aku. Aku akan berusaha membunuh para pengisah cerita hantu dari negara musuh. Kalian berdua tinggal menunggu hasilnya. Ketika aku mati, kalian juga akan meraih kemenangan. Kita semua berjuang untuk negara naga. Setelah Kilong selesai berbicara, dia pergi dari kelompok itu. Belum lama pergi, dia melihat ada sosok lain di samping meja taruhan. Orang ini adalah Chuan Shiji dari negara Sakura. Dari negara naga? Ya, kenapa tidak mencoba? Suasana puitis memancarkan cahaya biru muda. Sebuah bayangan kepala serigala muncul di tengah meja batu. Permainan saya bernama pembohong. Silakan, tuan yang duduk di sebelah kanan, ucapkan 1 kalimat. Kemudian, tuan yang duduk di sebelah kiri menebak apakah dia berbohong. Jika tuan ini salah menebak, maka tuan yang lain akan mendapatkan 1 bunga merah. Dan dapat memilih apakah akan membuat tuan ini kehilangan sebuah bunga merah. Sebaliknya, jika tuan ini menebak dengan benar, maka hadiah akan dipertukarkan. Letakkan tangan di atas meja batu. Permainan akan resmi dimulai. Chuan Shiji meletakkan tangan di atas paha. Dengan senyum jahat ia berkata, saya pasti akan berkata yang sebenarnya selanjutnya. Juga silakan tebak seperti itu ya. Apa manfaatnya bagi kamu? Sangat sederhana. Tidakkah kamu menyadari bahwa meja taruhan yang disebut ini sebenarnya adalah sebuah bet besar? Pemenang bisa mendapatkan sebuah bunga merah. Sedangkan yang kalah ditentukan oleh pemenang apakah akan kehilangan bunga merah. Artinya kita bisa bergiliran menjadi pemenang. Sampai bunga merahnya penuh. Melihat Kilong tidak meresponsnya, dunia batu segera meletakkan tangan kanannya di atas meja batu. Nama saya adalah Sakura dari dunia batu. Jenis kelamin pria. Pekerjaan adalah pengisah cerita hantu. Setelah itu dia mengangkat tangan kanannya, menandakan bahwa ucapannya sudah selesai. Sementara Kilong hanya tersenyum dan meletakkan tangannya di atas meja batu. Apa yang dia bohongkan? Apakah kamu bodoh? Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kamu tetap ingin memberiku sebuah bunga merah. Apakah kamu yakin dengan pilihanmu? Menatap tajam ke arah. Aku yakin kamu berbohong. Permainan selesai. Tuan di sisi kiri menang. Bayangan kepala serigala. Begitu suaranya jatuh, bunga merah di papan nama bertambah 1. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa bukan namaku yang sebenarnya? Masih tidak menyerah. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Kilong melambaikan tangan. Apa kamu pikir saya akan percaya pada kata-kata orang dari negara Sakura? Setelah itu, kuda naga berdiri dari kursi batu, berjalan santai menuju kedalaman hutan. Oh ya, juri, saya akan mengurangi 1 bunga merah darinya. Di bawah wajah Kichuan yang pucat, dia hanya tersisa 1 bunga merah di kartu namanya. Di sisi lain, kamu masih berjalan bersama Jiang Yao Yao, gadis kecil yang tampak aneh ini. Tidak menunjukkan rasa tegang sama sekali. Apa kamu tidak takut sama sekali? Hehehe, bukankah ada Xiao Changge? Apakah kamu akan melindungiku? Sudahlah, mari kita lakukan pengambilan bakat terlebih dahulu. Kamu segera mengaktifkan bakat di dalam pikiranmu. Mengambil 3 kartu bakat tingkat SSS. Kartu pertama adalah bakat serangan. Targetnya adalah makhluk aneh. Jelas tidak cocok. Sekarang dalam pertempuran para pembicara cerita hantu. Kartu kedua adalah bakat aturan verifikasi. Bahkan lebih tidak ada batasnya. Sepertinya hanya bisa memilih kartu ketiga. Bakat SSS, harta naga, kemampuan akhir yang sangat standar. Sebelum membuka gudang, hampir tidak ada efeknya. Namun, bagaimanapun juga, identitasku adalah serigala. Melewati tahap awal dengan mudah menyelesaikan pemilihan bakat. Kamu segera memeriksa hak istimewa kamu sebagai serigala, yaitu syarat untuk membunuh dari jarak jauh. Namun setelah melihat petunjuk, kamu tampak bingung, hanya karena di kepalamu hanya ada 2 kata. Aku awalnya berpikir bahwa cara seperti ini adalah inti dari pembunuhan serigala. Namun hasilnya bahkan serigala sendiri tidak tahu harus berbuat apa, langsung menyerang untuk membunuh orang lain.
risikonya terlalu tinggi. Maka kamu memutuskan untuk bermain aman. Pembawa acara berkata, aturan tahap berikutnya akan diumumkan setelah 3 jam. Cara untuk memecahkan kebuntuan mungkin ada di dalamnya. Jadi selama waktu ini, mencari kode harta karun naga, atau pergi ke meja taruhan untuk menambah jumlah bunga merahmu, adalah pilihan yang paling menguntungkan saat ini. Nah, Xiao Changge, apakah kamu melihat benda itu? Apakah itu meja taruhan? Jiang Yao Yao dengan penuh minat mendekat dan memberi tepukan, lalu langsung duduk di kursi batu di sebelah kiri. Hei, untuk menghindari saling membunuh, Xiao Changge, kamu terus mencari petunjuk ya, aku akan menunggu orang yang beruntung datang. Apakah kamu yakin? Tidak masalah, otakku ini cukup cerdas. Loh, kalau begitu, hati-hati ya, lalu berbalik dan pergi. Jiang Yao Yao melihatmu pergi, kemudian menyimpan senyumnya. Dia memainkan rambutnya, menunggu orang yang ditakdirkan duduk di seberang. 6,5 jam kemudian, suara lonceng besar menggema di dalam hutan, dan tiba-tiba muncul sebuah petunjuk di benakmu. Selamat, kamu bisa menunjuk satu pemain, membuatnya kehilangan satu bunga merah. Ternyata begitu, inilah aku. Di tengah hutan pasti ada sebuah lonceng raksasa. Setiap kali ia berbunyi, dia bisa membunuh dari jarak jauh. Tanpa ragu, kamu langsung ingin memberikan kesempatan berharga ini, langsung kepada Arceus. Hehe, penuh kasih. Namun hanya mendapatkan sebuah petunjuk. Target sudah terkena efek ini dalam 1 jam. Silakan pilih target lain. Jika dalam 1 menit tidak ada pilihan, maka kamu akan kehilangan kesempatan ini. Sudah menerima efek ini, tapi aku belum menyerang. Aku tidak naik mobil. Jadi di dalam hutan ini juga tersembunyi alat dengan efek yang sama. Kamu tiba-tiba terkejut, segera mengeluarkan kartu nyawamu. Di atasnya memang hanya tersisa 1 bunga merah. Seseorang menggunakan cara yang sama dari jauh juga menyerangku. Ternyata kita yang memiliki bakat SSSSS, tidak diragukan lagi adalah target serangan semua orang. Ini juga berarti, setiap jam kita pasti akan mengurangi 1 bunga merah. Terlalu terkenal juga bukan hal yang baik. Saat ini aku memiliki 2 cara untuk menambah bunga merah. Yang pertama adalah memenangkan taruhan di meja taruhan. Yang kedua adalah sepenuhnya mengeliminasi pemain lain. Dan kedua cara ini tidak bisa dibilang mudah. Jadi sekarang yang paling mendesak adalah mencari kode harta karun naga. Kamu berkeliling di hutan selama beberapa menit lagi. Secara tidak sengaja menemukan selembar kertas yang setengah tertanam di tanah. Mengeluarkannya dan melihat. Di atasnya tertulis 2 kata, kertas suara. Ini mungkin adalah alat penting. Simpan sementara. Luas hutan ini sangat besar. Distribusi meja taruhan juga sangat luas. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kamu bertemu dengan meja taruhan berikutnya. Kamu duduk di kursi sebelah kiri, menunggu kedatangan lawan. 2,5 menit kemudian, kamu memperhatikan ada 3 sosok yang berjalan ke arah sini. Kakak adalah BCH Tiu Suen dari negara naga. Ketiga orang itu juga segera memperhatikan kamu yang duduk di kursi batu. Apakah kakak mau pergi? Saya baru saja menang 1 ronde. Perasaan bermain saya sangat panas. Tentu saja saya mau pergi. Ketiga orang itu datang di depanmu. Tuan Tiu Suen, mari kita mulai 1 ronde. Nama permainan saya adalah ilusi boneka. Kalian berdua akan mendapatkan 5 kartu awal. Setiap putaran berikutnya akan ditambah 2 kartu. Setiap kartu memiliki efek yang berbeda. Tentu saja ini perlu kalian eksplorasi sendiri. Pihak yang berhasil mengeluarkan dan mempertahankan 7 boneka akan menang. Atau setelah 10 putaran, pihak yang memiliki lebih banyak boneka yang bertahan di lapangan akan menang. Jika jumlahnya sama, maka dianggap kedua pihak gagal. Pemenang akan mendapatkan 1 bunga merah. Yang kalah akan kehilangan 1 bunga merah. Saat kamu dan Hawkins meletakkan tangan di meja batu itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru tua. Kini saya hanya tersisa 1 bunga merah. Ini benar-benar menentukan kemenangan atau kekalahan, juga menentukan hidup dan mati. Kamu melihat 5 kartu di tanganmu, 2 boneka merah, 2 boneka kuning dan 1 boneka hijau. Selain itu, kartu tersebut tidak memiliki penjelasan apapun. Sudah banyak bermain permainan kartu bergiliran. Namun yang perlu dijelajahi sendiri dalam permainan seperti ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Pada putaran pertama, silakan kedua pemain mengeluarkan kartu. Beberapa putaran sebelumnya hanya bisa mencoba, maka kamu sembarangan mengeluarkan 1 boneka merah, dan Hawkins mengeluarkan 1 boneka hitam.
Apakah ada boneka dengan warna keempat? Putaran pertama selesai. Kedua belah pihak masing-masing memiliki satu karakter yang selamat. Apakah merah dan hitam seri? Saat itu, dua orang di belakang juga menggaruk kepala. Aku melihat kamu sangat percaya diri. Apakah kamu sudah menebak apa arti kartu-kartu ini? Kamu mendekat dan berkata padaku, "Aku tahu kamu, Kun-kun. Jika ini bisa ditebak, kecuali aku membukanya." Pada putaran kedua, silakan kedua pemain mengeluarkan kartu. Kamu mendapatkan dua kartu karakter baru. Satu kartu kuning. Sekarang kartu yang kamu miliki adalah 3 kuning 1 merah. 1 hijau 1 hitam. Di depanmu juga ada satu kartu boneka merah. Saat ini jumlah kartu boneka kuning paling banyak. Coba gunakan kuning untuk menyelidiki. Apakah ada kartu lain? Kamu mengeluarkan satu kartu boneka kuning. Dan kartu yang dikeluarkan oleh Hawkins di putaran ini juga kuning. Kartu yang sama. Sepertinya kali ini juga seri, namun laporan berikutnya dari Wolfhead membuatmu terkejut. Kartu boneka Tuan Hawkins di putaran ini membunuh kartu boneka Bai Xiaochun. Saat ini rasio kartu boneka yang hidup di kedua sisi adalah 1:2. Kamu dan Hawkins terkejut bersama, karena Hawkins sendiri juga tidak tahu bagaimana bisa menang. Di putaran ketiga, silakan kedua pemain mengeluarkan kartu. Di putaran ini, kamu mendapatkan kartu boneka berwarna biru dan hitam. Saat ini, konfigurasi kartu di tanganmu adalah kuning, kuning, merah, hijau, biru, hitam, hitam. Saat ini sudah dilakukan 2 putaran. Di putaran pertama, kartu di kedua sisi adalah merah dan hitam. Tidak ada yang terjadi. Di putaran kedua, kedua pihak mengeluarkan kartu kuning. Namun aku justru kalah. Memikirkan hal ini, kamu tiba-tiba terkejut. Mungkin masalahnya tidak terletak pada 2 kartu kuning, melainkan pada 2 kartu di putaran pertama. Saat ini, Hawkins juga memikirkan hal yang sama. Sepertinya ada semacam kombinasi antara hitam dan kuning, dan kartu boneka kuning yang saya mainkan sebelumnya sudah diambil kembali oleh wasit kepala. Jelas tidak bisa menggunakan taktik ini lagi. Kartu terakhir saya adalah merah. Sejak dulu merah dan biru selalu berpasangan. Mari kita buktikan. Hawkins memainkan kartu hitam, dan kamu memainkan kartu biru. Boneka Tuan Hawkins di putaran ini membunuh boneka Tuan Bai Xiaochun. Saat ini, rasio boneka yang hidup di kedua sisi adalah 1:3, meskipun masih agak kabur. Tapi saya masih memiliki kartu boneka kuning dan hitam, ditambah dengan 2 kartu yang ditambahkan setiap putaran. If I'm lucky, I can keep playing until the end. One word. Mr. Jiung Xiaochun. It seems my luck is quite good, isn't it? You only glanced at him, and he didn't pay attention. At this moment, I only have 1 red figurine card on the field. Now I can only keep trying to find a color that matches red. In the 4th round, please both play your cards. In the new round, you have obtained red and the blue figurine cards. Your card combination has become yellow, yellow, red, red, green, blue, black, black without the appearance of the 6th color. Apakah itu berarti hanya ada 5 jenis kartu boneka? Putaran pertama, merah hitam botol. Putaran kedua, kuning-kuning kalah. Putaran ketiga, biru hitam kalah. Dan kartu sebelumnya dapat mempengaruhi kartu berikutnya. Jadi, Haskin pasti akan memainkan kartu kuning di putaran berikutnya. Ternyata Haskin sudah menahan 1 kartu boneka kuning. Kamu terus mengingat semua situasi yang sudah diketahui dalam pikiranmu. Tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Jika saya tidak salah tebak, kartu kamu pasti kuning, kan? Kamu berkata sambil menarik 1 kartu boneka merah dari tanganmu. Menjatuhkan kartu itu di atas meja batu. Haimpe, jangan bilang kamu sudah bingung kalah. 2 kartu yang berbeda bisa saling berkoordinasi. Bagaimanapun juga, tidak seharusnya mengeluarkan kartu dengan warna yang sama dengan kartu sebelumnya. Namun detik berikutnya dia terkejut. Boneka Tuan BCH Tiu Suen di putaran ini membunuh boneka Tuan HC Kim Tae. Saat ini, proporsi boneka yang masih hidup di kedua sisi adalah 2:3. HC Kim Tae benar-benar tidak menyangka akan kalah di putaran ini. Apakah prioritas kartu dengan warna yang sama lebih tinggi daripada kartu dengan warna yang berbeda? Di putaran kelima, silakan kedua pemain mengeluarkan kartu. Segera, kartu boneka hijau dan biru muncul di tanganmu. Tepatnya menambah 2 kartu yang paling sedikit jumlahnya. Sekarang, susunan kartu kamu adalah kuning-kuning, merah, hijau, hijau, biru, biru, hitam, hitam. Sementara HC Kim Tae masih memikirkan, kartu apa yang harus dikeluarkan di putaran ini. Haskin mengernyit, sial, dia pasti melihat ada aturan tersembunyi. Hanya bisa bertaruh sekali. Haskin mengeluarkan sebuah kartu boneka hitam. Dan kamu juga mengeluarkan sebuah kartu boneka hitam. Aku ingin memverifikasi apakah ada kombinasi tertentu antara kartu dengan warna yang sama.
Putaran kelima berakhir. Saat ini, rasio kartu boneka di kedua sisi adalah 3:4. Kamu sedikit mengernyit. Tidak ada yang terjadi. Apakah aku salah menebak? Saat berpikir seperti itu, bayangan kepala serigala langsung menghapus 3 kartu di tangan Hasken. Kamu ngapain sih? Apakah wasit juga bisa mengintervensi permainan? Saya sedang menjalankan aturan. Tuan Bai Xiaochun mengaktifkan efek gempa. Jadi saya perlu menghapus 3 kartu tanganmu. Kenapa dia bisa mengaktifkan gempa? Sedangkan saya tidak bisa. Kamu adalah orang pertama yang mengaktifkan efek khusus dalam permainan ini. Kamu sudah mengaktifkan ketajaman di putaran kedua. Bayangan kepala serigala tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Di putaran ke-6, silakan kedua pemain mengeluarkan kartu. Efek gempa ketajaman ternyata berbeda dan efek dari kartu yang berbeda juga berbeda. Sifat dasar permainan ini sebenarnya bukan apa-apa, yang disebut sulap boneka. Kita hanya perlu mempertahankan warna boneka untuk dilihat. Maka nama sebenarnya dari permainan ini seharusnya adalah kartu 5 elemen, 5 warna. Kuning, hijau, biru, merah, dan hitam masing-masing mewakili 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Melalui perspektif ini, mari kita tinjau kembali permainan. Di putaran pertama, Hasken mengeluarkan tanah, sedangkan kamu mengeluarkan api. Jadi tidak ada yang terjadi. Di putaran kedua, Hasken mengeluarkan logam. Kamu juga mengeluarkan logam. Namun karena 5 elemen saling mendukung, tanah melahirkan logam, sedangkan api tidak dapat berkoordinasi dengan logam. Oleh karena itu, Hasken dapat menggunakan keterampilan tajam dari boneka elemen logam. Di putaran ketiga, Hasken mengeluarkan tanah. Kamu mengeluarkan air. Kedua kartu ini tidak dapat saling melengkapi dengan kartu sebelumnya. Artinya tidak dapat menggunakan keterampilan. Namun karena 5 elemen saling mengalahkan, tanah mengalahkan air. Jadi pada putaran ini, kamu tetap kalah. Putaran keempat, Hawkins mengeluarkan emas. Kamu mengeluarkan api. Meskipun tanah melahirkan emas memungkinkan Hawkins untuk menggunakan ketajaman di putaran ini, namun jelas bahwa prioritas saling mengalahkan lebih tinggi. Api mengalahkan emas. Jadi pada putaran ini, yang menang adalah kamu. Pada putaran kelima, Hawkins mengeluarkan tanah. Kamu mengeluarkan tanah. Berdasarkan 5 elemen, api menghasilkan tanah. Jadi di putaran ini, kamu menggunakan keterampilan boneka tipe tanah. Gempa bumi. Dalam hati kamu merasa bersyukur. Ternyata masih harus mengandalkan kebijaksanaan nenek moyang. Hasken di 5 putaran pertama, terus-menerus bergantian mengeluarkan boneka hitam dan kuning. Dan di putaran sebelumnya, 3 kartu dihapus. Jadi jumlah kartu kuning dan hitam di tangannya pasti sangat sedikit. Di putaran berikutnya, ada lebih dari 90% kemungkinan dia tidak akan mengeluarkan kartu boneka hitam dan kuning lagi. Jadi atribut yang paling aman untuk putaran ini jelas adalah air dan kayu. Kayu mengalahkan tanah. Mengingat lawan kemungkinan besar tidak akan memainkan tanah di putaran ini, maka tidak ada kebutuhan untuk memainkan kayu juga. Kamu kemudian memainkan 1 kartu boneka biru. Sementara itu, Hoskin di seberang tampak gelisah. Dia sekarang hanya merasa kepalanya berantakan. Akhirnya, dia sembarangan melemparkan 1 kartu boneka merah. Di atas meja, kartu boneka BCH Tiu Suen membunuh kartu boneka Hoskin di putaran ini. Saat ini, proporsi kartu boneka yang hidup di kedua sisi adalah 4:4. Ternyata dia mengira saya akan memainkan kartu boneka kuning yang bisa berkoordinasi dengan putaran sebelumnya. Hoskin mengerutkan kening dengan erat. Di putaran ke-7, silakan kedua pemain memainkan kartu. Hasken bingung. Seperti yang kamu duga, dia sekarang hanya memiliki 1 kartu boneka kuning, dan tidak ada kartu boneka hitam sama sekali. Tuan Hasken, sepertinya keberuntunganku lebih baik. Bukankah begitu? Akhirnya Hasken mengeluarkan kartu hijau yang paling banyak dari tangannya. Mengeluarkan kartu untuk putaran ini. Keduanya mengeluarkan boneka hijau, dan juga semuanya adalah mata. Putaran ke-7 berakhir. Saat ini, proporsi boneka di kedua sisi adalah 5:5. Tapi yang tidak kamu duga adalah, wasit ternyata mengeluarkan 3 kartu lagi dan memberikannya padamu. Kamu telah mengaktifkan pertumbuhan di putaran ini, menarik 3 kartu tambahan. Di putaran ke-8, silakan kedua pemain mengeluarkan kartu. Saat Hasken bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, rekan di belakangnya, pria berambut kuning, menepuk bahunya. Kakak, mungkin aku tahu bagaimana cara bermain permainan ini. Kamu tahu ini mungkin ada hubungannya dengan 5 elemen, gempa tajam dan pertumbuhan. Ditambah dengan 3 warna boneka, kuning, hitam, hijau. Bukankah ini sesuai dengan 5 elemen yaitu logam, tanah, dan kayu?
sedangkan dua warna yang tersisa adalah merah dan biru. Pas untuk mengisi api dan air. Cepat, ayo bantu aku memilih. Kartu apa yang akan dikeluarkan di ronde berikutnya? Aku hanya setengah-setengah saja. Ngomong kosong, kalau disuruh pilih ya pilih saja. Pria berambut kuning, canggung menggaruk kepala. Berpikir sejenak, kartu yang dikeluarkan lawan di ronde sebelumnya adalah hijau, yaitu kayu. Sesuai dengan 5 elemen yang saling mendukung, lawan kemungkinan besar akan mengeluarkan api di ronde ini, yaitu kartu merah. Dalam 5 elemen, air mengalahkan api. Jadi, kakak harus memainkan kartu biru. Aku percaya padamu sekali. Saat ini, kamu juga memperhatikan percakapan mereka. Kamu dengan tegas menarik kembali kartu boneka merah yang ingin dimainkan. Sebagai gantinya, kamu memainkan kartu hitam. Kartu boneka milik BCH Tiusuen. Di giliran ini, berhasil mengalahkan kartu boneka milik HC Kim. Saat ini, proporsi kartu boneka yang masih hidup di kedua sisi adalah 6:5. Ternyata dia masih memperhatikan percakapan kita. Giliran ke-9, silakan kedua pemain mengeluarkan kartu. Pria berambut kuning menjelaskan kepada HC Kim. Penjelasan lengkap tentang saling mendukung dan mengalahkan antara 5 elemen. Jadi, giliran ini akan dipilih olehnya sendiri. Dia memainkan tanah pada ronde sebelumnya. Jadi, ronde ini logam adalah pilihan yang baik. Tapi ini terlalu mirip dengan jebakan. Ini untuk menggoda saya agar memainkan api, lalu menggunakan air untuk mengatasi saya. Jadi, apakah saya harus memainkan tanah? Mungkin dia akan memilih untuk menjaga keseimbangan agar permainan tetap imbang. Dia pasti tahu saya tidak memiliki banyak kartu boneka kuning dan hitam. Jadi, kedua kartu ini justru mengatasi saya. Hijau dan biru menjadi pilihan yang paling aman. Satu-satunya pilihan saya hanya bisa logam. Dia memainkan kartu boneka kuning. Bai Xiaochun dari negara naga. Mari kita lihat pilihanmu, tinta atau air. Kamu perlahan membalik kartu yang tertutup di meja. Itu adalah boneka kuning emas. Kamu tersenyum. Sepertinya kita para pahlawan memiliki pandangan yang sama. Bagaimana mungkin boneka Tuan BCH Tiusuen di putaran ini membunuh boneka Tuan Hawkins? Tuan BCH Tiusuen memenangkan permainan ini. Melihat bunga merah di kartu kehidupan berubah dari 1 menjadi 2. Akhirnya kamu bisa bernapas lega. Hawkins berpaling kepada dua orang di belakangnya dan berkata, kalian berdua pergi dulu. Setelah mengusir rekannya, dia berjalan ke sampingmu. Kamu memang cukup pintar. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk berganti kewarganegaraan dan bergabung dengan kami? Tuan Hawkins yang tidak pernah terbenam matahari. Ketika kamu mengucapkan kalimat ini, apakah kamu pernah berpikir bisa berhasil? Sangat disayangkan. Kamu bisa mati. Kamu menghindar dari serangan ini. Sambil berguling, menjauh, kamu jelas tidak menyangka, dia akan begitu terang-terangan menyerangmu. Dan saat itu kamu tiba-tiba memiliki ide berani. Apakah identitasmu adalah serigala? Jika bukan, lalu bagaimana? Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu akan mati di tanganku. Aku melepaskan. Sesuai aturan, aku akan membawanya ke titik awal dan mengurangi 1 bunga merah darinya. Terus berusaha ya, serigala, apakah kamu berbohong dalam aturan? Perilaku Hasken terlihat sangat mirip dengan seekor serigala. Karena aturan yang diberi tanda bintang mengatakan, aku tidak akan berbohong, maka aku pasti tidak akan berbohong. Setelah itu, sosok pembawa acara tiba-tiba menghilang. Jika adalah domba, segalanya tidak dapat dijelaskan. Tatapanmu tajam. Kata-kata asli pembawa acara adalah, kalian semua akan mendapatkan salah satu dari 2 identitas ini. Dan rasio dari kedua identitas ini adalah 29:1. Dia tidak mengatakan bahwa identitas serigala dan domba adalah 29:1. Jadi sebelumnya, ketika mengatakan dirinya adalah serigala, dan mengalihkan perhatian, semuanya menjadi masuk akal. Jadi ini sebenarnya bukan permainan 2 tim yang saling bertarung, melainkan pembunuhan massal individu. Pemenang terakhir akan berdiri di atas darah 29 orang. Namun, masalah utama adalah, mengapa pembawa acara mengatakan akan memperkuat pihak yang lemah? Bagaimanapun, aturan setelah ini terlihat menguntungkan serigala. Ini juga merupakan alasan utama mengapa saya yakin hanya ada 1 serigala. Sekarang mari kita lihat ini. Pada saat memenangkan meja taruhan, saya merasakan keberadaannya. Jadi, untuk mendapatkan sandi harta karun naga, apakah prasyaratnya adalah memenangkan 1 putaran di meja taruhan? Ini adalah ilusi. Jam dinding,
mengarah ke dinding di depan pukul ke-12. Dengan cat merah darah, ditulis 5 huruf, tinggi ke 1 FFQ. Kemudian pemandangan itu menghilang. Apakah 5 huruf ini mewakili huruf pertama dari sandi yang terdiri dari 4 huruf? Tapi ini bukanlah sebuah kata, dan urutannya juga acak. Apa aku dianggap konon? Meskipun mengeluh, kamu tetap harus berpikir dengan serius. Pertama, kamu geser 5 huruf ini satu posisi ke bawah. Jelas sekali, ini masih sekumpulan huruf yang acak. Coba geser ke atas sejenak. Sheep. Ditambah dengan petunjuk lain di dalam ruangan terkunci. Kamu tiba-tiba menyadari, aku mengerti, pukul 12 merujuk pada 12 zodiak, dan domba berada di urutan ke-8 dari 12 zodiak. Jadi, kode pertama adalah 8. Kamu menjelajahi harta karun di dalam pikiranmu. Di pintu besar, tertulis sebuah slogan, setiap kode memiliki 3 kesempatan untuk mencoba. Ketika kamu salah memasukkan kode di posisi yang sama untuk keempat kalinya, harta karun naga akan sepenuhnya ditutup. Hari ini, biarkan aku menunjukkan apa itu aura protagonis. Kamu memasukkan 8 untuk kode pertama. Kode pertama, segera memancarkan cahaya emas. Sepertinya kamu benar memasukkan kode. Sekarang bagaimana cara mendapatkan kode? Petunjuk sudah sangat jelas. Untuk memudahkan rencana selanjutnya, aku harus mencari tahu terlebih dahulu. Mengapa dalam drama itu terlintas? Jika di tengah jalan bertemu meja taruhan, sekalian ikut serta. Setelah berjalan sekitar 2,5 jam, kamu menemukan selembar surat suara di tanah. Satu lagi surat suara, mungkin bisa berperan penting dalam suatu kejadian di masa depan. Sambil berkata, kamu menyimpannya di saku. Hutan ini sangat besar melebihi imajinasimu. Seorang wanita berambut hijau mendekat. Orang ini adalah Aiman dari negara Menara Besi. Ada meja taruhan yang kosong. Apakah kita harus bermain sedikit? Aku tidak keberatan. Saat ini, 1 jam sudah berlalu. Kamu mengeluarkan kartu nyawamu. Di atasnya masih ada 2 bunga merah. Sepertinya orang lain belum begitu cepat memicu dunia mereka, namun itu hanya masalah waktu. Pemikiran Aiman hampir sama denganmu. Bunga merahnya juga entah kenapa hilang 1. Meskipun aku belum pernah bermain di meja taruhan, tapi permainan ini pasti lebih mudah daripada melawan orang udang, kan? Selamat datang di permainanku. Di lapangan benteng Andid ada 3 benteng. Dan masing-masing dari kalian juga memiliki 1 markas besar. Jika ingin mempertahankan benteng, harus menyimpan setidaknya 1 kartu Andid di dalamnya. Jika ingin menyerang benteng lawan, harus mengalahkan semua kartu Andid yang ada di dalam benteng tersebut. Ketika salah satu pihak mempertahankan 3 benteng, barulah dia bisa menyerang markas besar lawan. Permainan ini tidak memiliki batasan jumlah putaran. Sampai salah satu markas besar dihancurkan, permainan berakhir, pihak lain meraih kemenangan. Saat kamu dan Aiman meletakkan tangan di atas meja batu, 5 kartu muncul tiba-tiba di tangan kalian. Ini adalah kartu awal untuk kalian berdua, batu biru di depan kalian. Melambangkan nilai mana yang dapat kalian gunakan. Nilai mana secara otomatis pulih 2 poin setiap putaran. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan beberapa kartu untuk memulihkan nilai mana. Ketika kalian berdua memutuskan untuk memainkan kartu, kalian bisa memilih untuk menyerang, bertahan, mengorbankan dukungan, dan opsi lainnya. Kalian hanya bisa memainkan maksimal 3 kartu setiap putaran. Memainkan kartu tidak memerlukan pengeluaran mana. Menggunakan keterampilan memerlukan pengeluaran mana yang sesuai. Aiman yang baru pertama kali bermain sudah langsung bingung. Namun setelah mendengar penjelasan, kata-kata selanjutnya, dia baru bisa menghela napas lega. Putaran pertama dimulai dengan Bai Xiao Chun sebagai pemain pertama. Silakan keluarkan 1 kartu. Dengan begitu saya bisa meniru dia dalam memainkan kartu, lalu mencari pola. 1 kata membuatmu menunduk dan mengamati 5 kartu di tanganmu dengan seksama. Wasit mengatakan ada 10 jenis kartu Andid yang berbeda, dan sekarang di tangan saya ada 4 jenis Andid yang berbeda. Kartu pertama kita sebut saja Satria Kematian. Pedang kecil hitam 135. Jika ada aturan yang bisa dihubungkan dengan angka, itu hanya nilai mana. Tapi mengapa ada 3 pilihan? Kamu berpikir sejenak, lalu meletakkan kartu Satria Kematian ini di benteng di sebelah kanan. Saya memilih untuk bertahan dalam permainan, saat aturan yang spesifik belum jelas. Ini adalah cara yang paling aman. Nona Aiman. Giliranmu. Aiman sekarang benar-benar bingung, jadi dia hanya menarik 1 kartu. Itu adalah kartu raksasa yang penuh dengan daging busuk. Kita sebut saja raksasa daging busuk. Tanda pada kartu ini adalah sebuah perisai hitam. Di sampingnya tertulis ke-356. Dia meletakkan raksasa daging busuk di benteng sebelah kiri.
Saya juga memilih untuk menjaga Aiman yang baik. Apakah kamu ingin mengaktifkan kemampuan kartu ini? Apakah sekarang sudah bisa mengaktifkan kemampuan? Tadi ketika Bai Xiaochun memilih asisten, kenapa dia tidak bertanya padanya? Aiman berusaha terlihat tenang. Tentu saja saya ingin mengaktifkan kemampuan. Jadi, kamu ingin mengaktifkan kemampuan tingkat berapa? Ah, ada berapa tingkat kemampuan? Saat ini, kartu yang kamu mainkan memiliki 3 tingkat kemampuan yang bisa dipilih. Saat itu, kamu yang mendengarkan percakapan mereka juga mengangguk pelan. Permainan ini, meskipun terlihat jauh lebih kompleks dibandingkan permainan sebelumnya, tetapi aturannya tampaknya lebih mudah untuk ditebak. Tanda di bawah satria kematian yang saya mainkan adalah pedang, dan pedang melambangkan serangan, dan saya memilih asisten, jadi tidak bisa menggunakan keterampilan. 3 angka di samping tanda tersebut mewakili tingkat kemampuan yang akan digunakan, serta mana yang diperlukan. Jadi, selanjutnya adalah menebak, apa sebenarnya kemampuan dari 10 andit tersebut. Itulah yang paling penting. Saya akan menggunakan kemampuan tingkat 1. Kepala serigala mengangguk. Pertama-tama, mengurangi 3 mana Aiman. Kemudian, memberikan lapisan perisai tipis pada dinding di sebelah kiri. Ternyata kartu yang mewakili asisten memiliki kemampuan bertahan. Tuan BCH Tiusuen, giliranmu. Kamu melihat 3 kartu makhluk halus yang tersisa di tanganmu. Penyihir makhluk halus kartu 269. Penyakit kembali. Kartu 189. Penyihir tengkorak kartu 123. Mengambil ketiga makhluk halus yang semuanya bertipe serangan. Namun, kamu mengeluarkan 1 kartu penyihir tengkorak dan meletakkannya di depan markas besarmu. Kata-kata sebelum melempar adalah, ketika kedua pemain memutuskan untuk memainkan kartu, kalian bisa memilih untuk menyerang pembantu, opsi dukungan, pengorbanan, dan lain-lain. Kata dan lain-lain ini sangat menarik. Ini berarti kita masih punya pilihan lain. Dan meskipun aku salah menebak, paling-paling hanya mengembalikan kartu ini dan memainkan ulang saja. Sementara Langtu hanya melirikmu sedikit. Nona Aiman, giliranmu. HMP, ternyata tebakanku benar. Karena dari 4 pilihan yang diajukan oleh wasit ada dukungan. Dari mana dukungan itu berasal? Pasti ada pasukan yang dikerahkan. Bisa juga seperti ini. Setelah berpikir sejenak, dia juga mengeluarkan 1 kartu, menempatkannya di depannya seperti yang kamu lakukan, sebagai pasukan yang dikerahkan. Melihat itu, kamu menggelengkan kepala, lalu mengeluarkan 1 necromancer, langsung menempatkan kartu itu di tempat pasukan Aiman. Target serangan saya di putaran ini adalah di sini. Kartu-kartu yang disebut necromancer ini sama sekali tidak memiliki HP dan kekuatan serang. Jadi ketika 2 kartu bertarung, bagaimana cara menentukan siapa yang menang? Tuan BCH Tiusuen, apakah Anda ingin menggunakan kemampuan? Biaya mana untuk necromancer adalah 269. Biaya untuk keterampilan tingkat 3 sangat mengerikan. Sekali saja bisa menghabiskan 90% mana saya. Tingkat 2 juga sama, 60% mana. Cukup untuk menentukan kemenangan dalam 1 pertempuran kecil. Tidak boleh digunakan sembarangan. Saya menggunakan kemampuan tingkat 1. Silakan pilih titik jatuh keterampilan. Kaisar Aiman hanya bisa melihat necromancer miliknya. Terkena bola api, akhirnya dimasukkan oleh wasit ke tumpukan kartu dibuang. Bisa diambil olehmu. Saya juga bisa mengambilnya kembali. Dia tanpa ragu mengeluarkan 1 kartu kesatria kematian. Saya akan mengaktifkan kemampuan dunia lain. Kesatria kematian mengayunkan kepala serigala. Hakim sedang bersiap untuk mengambil penyihir undeatmu. Tunggu sebentar. Giliran ini belum berakhir. Jangan panik. Mengambil kartuku. Apa kamu masih mau curang? Hakim, saya ingin mengaktifkan kemampuan tingkat 1 penyihir andid untuk kedua kalinya. Targetnya adalah kesatria kematian miliknya. Bukankah kamu sudah menggunakan kemampuan sekali sebelumnya? Jangan terburu-buru. Hakim hanya membatasi 1 giliran. Keluarkan 3 kartu. Tidak ada batasan untuk penggunaan keterampilan. Aiman melihat Hakim berkepala serigala dengan penuh harap. Namun Hakim hanya mengangguk. Sesuai keinginanmu. Bola api yang dipanggil oleh necromancer menghancurkan tubuh Death Knight. Hakim mengambil kartu Death Knight di bawah tatapan Aiman yang hampir tertegun. Ini jelas membuktikan dugaanmu yang lain. 1 serangan bisa mengeliminasi 1 kartu. Lalu mengapa ada perbedaan dalam biaya serangan? Ternyata Death Knight hanya membutuhkan sedikit mana untuk menyerang. Kalah dari necromancer. Menghabiskan 2 mana untuk bola api. Dan necromancermu masih ada di lapangan. Menguasai tempat penempatan Aiman. Juga membuang sedikit mana Aiman. Kedua belah pihak hanya tersisa 6 mana. Putaran kedua dimulai.
Silakan Aiman yang mengambil langkah pertama. Memikirkan lebih dari 1 menit. Kemudian di tempat sedikit ke kiri di depannya, menempatkan naga kuno yang sakti. Wasit tidak menghentikan tindakan ini. Sepertinya aku benar. Tempat penempatan kedua belah pihak tidak hanya 1, melainkan ada 3, atas, tengah, dan bawah. Kamu memperhatikan dengan seksama naga kuno yang sakti yang dimainkan Aiman. Berbeda dengan kartu lainnya, tanda di bawahnya ternyata adalah sebuah perisai. Di atasnya tertancap sebuah pedang. Dan konsumsi mana yang mengerikan yaitu 889. Apakah ini berarti kartu ini bisa mengeluarkan keterampilan baik sebagai serangan maupun bantuan? Dan saat ini kamu memikirkan masalah fatal lainnya. Setiap putaran wasit hanya menambah 2 kartu tangan. Dan dalam 1 putaran, kita harus menghabiskan 3 kartu tangan. Jadi kedepannya pasti akan kehabisan kartu tangan. Bukankah itu berarti seri? Apakah kita masih memiliki cara untuk menambah kartu tangan? Kamu melihat sekilas 2 kartu tangan yang kamu dapatkan di putaran ini. 1 adalah Necromancer, yang satu lagi kita sebut Spirit Fire Priest, perisai 245. Kemudian kamu menempatkan Spirit Fire Priest di benteng sebelah kanan, di samping Death Knight itu. Aiman terlihat sedikit bingung setelah melihatnya. Jika memilih untuk bertahan, mengapa tidak sekalian merebut benteng di tengah? Malah harus menempatkan 1 kartu lagi di benteng sebelah kanan, dan kemudian tindakanmu membuatnya terbelalak. Aku akan mengaktifkan kemampuan tingkat pertama. Kemampuan Spirit Fire Priest ternyata adalah menarik kartu. Bukankah itu berarti kartu ini masih bertahan di lapangan? Dia bisa terus menarik kartu. Harus segera menyelesaikan pendeta api hantu yang ada di lapangan. Namun, dia menemukan sebuah masalah. Di dalam benteng itu ternyata ada 2 kartu. Hei, anak ini benar-benar licik. Tapi segera Aiman menunjukkan senyuman. Dia berkata padamu, licik, kamu masih ada yang terlewat. Kesatria itu tidak bisa menggunakan kemampuannya dalam keadaan bertahan, dan pendeta adalah karakter pendukung. Kombinasi lemah ini tidak bisa menghentikanku. Saya akan mengaktifkan kemampuan tahap 1 untuk menyerang kesatria kematian. Selama saya bisa menyelesaikan kesatria kematian, hanya tersisa penyihir andit saya dan pendeta api hantunya. Di dalam benteng itu, siapa yang menang dalam duel antara penyihir dan pendukung? Tentu saja tidak perlu dibicarakan lagi. Bola api muncul di langit. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghindar kali ini. Aiman sedang melihat bola api dan tersenyum bangga. Namun kamu langsung mengambil gambar. Raksasa daging busuk berada di dekat benteng. Hei, apa yang kamu lakukan? Giliranku belum selesai, Nona Aiman. Di sini tidak ada giliranku. Selama kamu mengeluarkan kartu, aku bisa mengeluarkan kartu. Mengerti, sayang? Dalam 1 giliran yang sama. Ini adalah permainan strategi waktu nyata. Satria kematian jatuh di bawah bola api. Tapi raksasa daging busuk berdiri di depan pendeta api hantu. Aiman langsung terkejut, maka saya juga akan terus menambah pasukan. Sambil berkata, dia malah mengeluarkan naga kuno yang sakti untuk bergabung di medan perang. Kamu tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Kamu benar-benar beruntung. Sayangnya, kamu bertemu dengan saya. HMP, naga ini mungkin memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, tapi dia juga memiliki kelemahan yang mematikan. Kamu kemudian mengeluarkan satria kematian. Aku akan mengaktifkan kemampuan tingkat 2. Targetnya adalah naga kuno yang sakti milik lawan. Saat ini, Aiman hanya memiliki 6 poin mana. Sedangkan konsumsi mana naga kuno yang sakti mencapai 889. Jadi dia hanya bisa membiarkan penyihir anditnya sekali lagi menggunakan kemampuan tingkat 1 untuk membunuh satria kematianmu. Dan satria kematian menggunakan kemampuan tingkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah pertukaran antara naga kuno yang sakti dan satria kematianmu. Aiman menggigit gigi melihat 3 kartu yang kamu letakkan di benteng sebelah kanan. Tiba-tiba, dia mendapatkan ide. Aku akan mengaktifkan kemampuan tingkat 2 penyihir andit. Dia mempertaruhkan bahwa kemampuan tingkat 2 penyihir andit ini adalah AW area. Dengan begitu, aku bisa menghabisi ketiga kartu milikmu sekaligus. Efek hujan meteor muncul di udara. Tebakan yang benar. Aku akan mengaktifkan kemampuan Flash Giant tingkat pertama. Karena Death Knight-mu bisa mengaktifkan kemampuan, itu berarti hanya bisa menggunakan kartu serangan untuk mengaktifkan kemampuan, kan? Kartu pembantu tidak berhak mengaktifkan kemampuan. Bukankah kau hanya mengintimidasi orang yang jujur? Jangan lupa bahwa benteng ini adalah wilayahku. Jadi, apakah ada masalah jika aku membiarkan Flash Giant bertindak, sedangkan Death Knight hanya menyerang pasukanmu di luar benteng? Sejak awal,
Kedua hal ini tidak ada hubungannya satu sama lain. Aiman sejenak terdiam. Aiman bahkan belum sempat merasa senang. Hujan meteor yang tersisa sudah sangat sedikit. Hanya pendeta api hantu dari tipe dukungan yang mati di bawah serangan yang tersisa. Dengan jatuhnya pedang raksasa kesatria kematian, naga kuno malam juga dikeluarkan dari medan perang. Penyihir Andit tidak cukup untuk mengalahkan dua Andit. Dia kemudian dinyatakan mati. Pertempuran pertahanan benteng di sisi kanan diumumkan berakhir dengan kemenanganmu. Putaran ketiga dimulai dengan Bai Xiaochun sebagai pemain pertama. Saat ini, mana poin kalian hanya tersisa 2. Di putaran ini, kamu menarik 1 kartu naga kuno yang efektif. Kartu lainnya adalah kartu baru, perisai pengembara kabut 037. Karena ada keterampilan Andit yang bisa mengisi tangan, maka kartu ini yang menghabiskan 0 mana poin. Kamu tersenyum licik, sementara itu memutuskan untuk tidak menggunakan kartu ini. Kamu mengeluarkan naga kuno. Naga kuno memilih untuk bertahan di benteng tengah. Dengan ini, kamu telah menguasai 2 dari 3 benteng. Penyihir tengkorak di posisi tengah mengirimkan dukungan ke benteng tengah. Aimanse sudah gelap. Di benteng tengah dan kanan yang dikuasai oleh si tua ini, masing-masing memiliki 2 kartu Andit. Takutnya tidak bisa dengan mudah menyerang. Dia menggigit gigi dan hanya bisa menggunakan ini. Aku akan melakukan pengorbanan yang baik. Jadi, kartu mana yang ingin kamu korbankan? Kamu adalah serigala, bukan buta. Tentu saja aku akan mengorbankan kartu ini yang ada di tanganku. Tidak, Nona Aiman. Kamu hanya bisa mengorbankan kartu yang masih hidup di lapangan. Hehehehe. Dia melihatmu di seberang menutup mulut sambil tertawa, baru menyadari bahwa dirinya telah terjebak. Bisakah aku tidak mengorbankan? Tidak bisa. Aiman melihat 2 kartu yang ada di lapangannya. Raksasa daging busuk dan naga kuno yang sakti. Dia mengumpat. Kalau begitu, saya akan mengorbankan raksasa daging busuk itu. Dan saya ingin Lin Yan mendukung benteng di sisi kiri. Pengorbanan berhasil. Kartu yang ada di tanganmu berhasil berubah menjadi kartu sihir wabah. Silakan pilih lokasi pelepasan. Hehe, ini jelas-jelas area AW. Saya memilih untuk melepaskannya di benteng di sisi timur wilayah Bai Shaochan. Unit-unit di wilayah Bai Shaochan telah teracuni semua. Akan mati dalam 2 giliran. Kamu tidak bisa menahan tawa. Setelah repot-repot, harus menunggu 2 giliran lagi baru bisa berfungsi, ya. Gunakan penyihir tengkorak untuk menyerang benteng di sisi kiri. Aktifkan kemampuan tingkat 2 dari kartu ini. Kemudian biarkan efek benteng tengah. Celong dan penyihir tengkorak mendukung benteng sebelah kiri. Kemampuan penyihir tengkorak diaktifkan. Di tanganmu muncul 2 kartu tengkorak yang rusak. Sepertinya ini adalah kelompok dengan kekuatan tempur terlemah di antara kartu Andit. Perisai yang melindungi benteng sebelah kiri dihancurkan oleh pasukan. Melihat efeknya, Celong akan segera dikepung. Aiman langsung panik. Segera mengeluarkan kartu penyair peminum darah untuk dukungan. Ini juga adalah kartu baru. Statistiknya adalah pedang 247. Kini saya hanya tersisa 2 poin mana. Sekarang hanya memiliki kemampuan tingkat pertama penyair darah. 12 poin mana menghabiskan banyak unit. Di benteng sebelah kiri terjadi pertempuran. Kedua gulong yang efektif saling hancur. Penyair darah menggunakan keterampilan untuk membunuh penyihir tengkorak yang datang dari benteng tengah, yang didukung oleh kartu itu. Di lapangan hanya tersisa penyair darah Aiman, berhadapan dengan penyihir tengkorakmu. Penyihir tengkorakku adalah tipe pemanggil. Takutnya dalam duel tidak bisa mengalahkan tipe pejuang lawan. Kamu tersenyum miring. Namun saya masih memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kartu terakhir. Kamu kemudian mengeluarkan kabut putih. Pengembara memilih untuk bertahan di benteng tengah. Saya akan mengaktifkan kemampuan tingkat pertama kartu ini. Nilai mana kamu langsung pulih 2 poin. Dan kabut putih di lapangan tiba-tiba meledak. Apakah ini pembatasan untuk mencegahnya menggunakan keterampilan tanpa henti? Tidak sempat berpikir lebih jauh. Saya akan menggunakan kemampuan tingkat kedua penyihir tengkorak. 2 kartu tengkorak rusak lagi berhasil saya dapatkan. Kamu lihat tanda-tanya di bawah kartu ini. Tanpa sadar terjebak dalam pemikiran. Tengkorak rusak ini kemungkinan memiliki kemampuan khusus. Misalnya, tidak dihitung dalam jumlah kartu yang dimainkan. Saya menggunakan 3 tengkorak rusak untuk menyerang benteng kiri. Sambil meminta raksasa daging busuk di benteng kanan untuk mendukung benteng berat. 3 tengkorak kecil bergabung di medan perang.
dan penyair peminum darah Aiman, harus menghadapi serangan dari 4 kartu Andit. Saat ini Aiman hanya memiliki 1 kartu tersisa. Menghadapi seranganmu, dia hanya bisa melemparkan kartu pendeta api hantu itu dengan hati yang hancur. Meskipun ketiga tengkorak kecilmu dikalahkan oleh pendeta api hantu. Namun, raksasa busuk yang datang untuk mendukung juga memberikan serangan terakhir kepada pendeta api hantu. Sekarang ketiga benteng dipenuhi oleh tentara Andit milikmu. Kamu menarik tengkorak yang rusak terakhir. Saya akan menyerang markas besarmu. Dengan markas besar yang hancur, Wolfhead mengumumkan permainan berakhir. Tuan Bai Xiao Chun menang. Aku tidak percaya aku kalah begitu cepat. Aku adalah serigala. Misinya belum berakhir. Pembawa acara mengangkat tangan kanannya. Mata Aiman dipenuhi dengan keputusasaan. Saat Aiman jatuh ke tanah, suara lonceng besar terdengar di hutan. Kamu menatap ke dalam kedalaman hutan. Diam-diam mencatat 2 kali interval waktu yang terdengar dalam permainan. Kerja bagus, serigala. Semoga kamu bisa berusaha lebih keras lagi. Saat itu kamu mengeluarkan kartu nyawa. Menemukan bunga merah di atasnya berubah menjadi 3 bunga. Tiba-tiba kamu teringat. Karena suara yang muncul dalam drama, aku mendapatkan hak untuk membunuh dari jarak jauh sekali lagi. Kamu sekali lagi memilih Arceus dalam pikiranmu. Seperti yang diharapkan. Diberitahu bahwa pemain tersebut sudah terkena efek yang sama. Langit akan memberikan tugas besar kepada orang ini. Dia pasti akan menderita terlebih dahulu. Menyiksa. Setelah berpikir sejenak, maka pilihlah Hawkins dari negara yang tidak pernah terbenam matahari. Saat ini Hawkins yang berada di titik awal baru saja terbangun dengan bingung. Belum berjalan beberapa langkah, dia sudah bingung dan mati. Dan bunga merah di kartu nyawamu juga berubah menjadi 4. Kamu kemudian mengeluarkan amplop baru dari saku celanamu. Di dalamnya tercatat adalah kode untuk posisi kedua harta karun naga. Kan, kamu membuka amplop itu. Kesadaranmu seketika berada di hutan kecil di malam hari. 22 pohon tertata rapi di kedua sisi. Hanya terlihat sebuah topi hitam murni di tanah. Kamu mengambil topi itu. Tak terhitung kartu remi terbang keluar dari topi. Seperti hujan yang turun dari langit. Dalam hujan ini, kamu kembali ke cerita aneh. Setidaknya di dunia ini masih ada petunjuk huruf. Terbang terlalu cepat, sama sekali tidak bisa terlihat. Mungkin 22 pohon ini mewakili sesuatu. Oh ya, kartu Tarot. Tarot memiliki 22 kartu A6 besar. Dari si bodoh di posisi pertama hingga dunia di posisi 21. Maka arti yang diwakili oleh kartu remi mungkin adalah pesulap. Dan pesulap berada di posisi 1 dalam Tarot. Kamu segera menyadari masuk ke dalam gudang pikiranmu. Di kode posisi kedua, kamu memasukkan 1. Sepertinya kali ini juga beruntung menebak dengan benar. 2 jam berikutnya, kamu pertama kali tiba di pusat drama di tengah hutan. Menemukan drama tersebut dilindungi oleh kaca besar. Ah, sayang sekali. Semuanya mati. Hahaha. Hingga jam kedua berlalu, seseorang lagi mengirimkan bunga merah kepadamu dari jauh. Karena batas waktu 3 jam sudah dekat, kamu mulai bergegas kembali. Jam ketiga, semua pengisah cerita hantu yang masih hidup kembali ke tempat awal. Kamu menghitung jumlah orang yang tersisa, masih ada 20 orang. Saat itu, Qilong dan Jiang Yao Yao sudah berada di sampingmu. Namun kamu menyadari sesuatu yang sangat aneh. Di mana Aisyah dari utara? Tidak. Orang-orang dari utara di sini ada 20 orang. Pengisah cerita hantu dari utara ternyata tidak ada yang tersisa. Harus diketahui bahwa di antara mereka ada pemilik bakat SSS. Dokter yang baik, selamat kepada kalian semua yang masih bisa hidup. Kembali ke sini, tidak ada yang mati di tangan serigala. Sebelum mengumumkan aturan tahap kedua. Mari kita selesaikan tahap terakhir dari tahap pertama. Pastinya kalian semua memiliki banyak kertas suara di tangan. Jadi selanjutnya, semua orang dapat memberikan kertas suara mereka kepada seseorang. Orang yang mendapatkan suara terbanyak akan diungkap identitasnya, dan langsung tereliminasi. Sekarang pemungutan suara dimulai. Semua orang akan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara, dan bersamaan dengan itu, teriak nama orang yang ingin kamu pilih. Pemungutan suara akan berakhir dalam 10 menit. Sekarang Aisyah tidak ada. Ini, bagi yang lainnya, hanya tinggal memilih antara aku dan Arceus. Segera, Cuan World dari kerajaan Sakura berjalan pertama kali ke kotak suara.
Dia memasukkan 5 suara yang ada di tangannya. Aku memilih Bai Xiaochun dari Kerajaan Naga. HMP, apakah kamu begitu yakin Bai Xiaochun adalah serigala? Semua orang sudah sangat paham. Aku hanya ingin mengatasi orang yang paling mengancam di sini. Dan sebaiknya kalian semua memilih seperti aku. Nama Arsis dari Bai Ying bukankah lebih terkenal? Jika kita berbicara tentang mengatasi ancaman, kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu, kan? Kita harus menyelesaikan satu orang terlebih dahulu. HMP, sudah menyelesaikan satu. Lalu membiarkan yang lain membunuh sembarangan ya. Para pengisah cerita hantu di bawah langsung ramai berdiskusi. Namun, tokoh utama dalam perdebatan ini, kamu dan Alsius hanya diam-diam melihat tontonan di depan ini. Emanenegram Tiesie tidak lagi berbicara banyak dengan dia. Aku memilih Alsius. Suara mereka pun menjadi sama. Kepala acara memperkenalkan aturannya. Hanya orang yang mendapatkan suara terbanyak yang akan tereliminasi. Artinya, jika ada 2 orang dengan suara terbanyak, keduanya tidak akan tereliminasi. Suara-suara sampai menit ke-9. Suara kamu adalah 29. Suara Arsies adalah 31. Permainan ini sangat membosankan. Saya bisa memberitahu kalian. Meskipun saya tereliminasi, saya tidak akan mati, dan orang yang berani memilih selanjutnya akan menjadi target pertama saya. Kalian bisa tidak percaya, atau bisa mencobanya. Dia tersenyum ramah padanya. Tuan Arsies, tolong jauhkan diri dari kotak suara. Karena jika kamu memasukkan suara pada detik terakhir, saya tidak bisa menghentikannya. Kepercayaan antar manusia. Tidak ada cara lain. Saya harus waspada terhadapmu. HMP, semua orang menjaga jarak dari kotak suara pusat. 10 menit kemudian, tahap pertama tanpa eliminasi. Semua orang tampak begitu ramah. Sungguh luar biasa. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan aturan tahap kedua. Dalam tahap selanjutnya, kalian mungkin akan melihat individu aneh di berbagai tempat di hutan, dan kemungkinan mereka muncul 10 kali lipat dibandingkan dengan dunia lain. 10 kali lipat apa? Dibunuh oleh makhluk aneh. Hanya akan mengurangi 1 bunga merah kalian. Dan kalian tidak perlu panik, karena saya akan memberikan kekuatan terbang ke surga kepada kalian. Selama bunga merah kalian mencapai 4, kalian akan dianggap berada dalam keadaan dewa matahari atau dewa serigala. Dalam keadaan ini, kalian akan memiliki kekuatan supernatural yang kuat. Kalian melihat 3 bunga merah di kartu nama kalian, masih kurang 1. Hanya 1 lagi yang diperlukan untuk menyelesaikan terbang ke surga. Jika tidak menjadi dewa, yang akan menyambutku adalah pembantaian. Semua orang masuk ke dalam hutan secara bergantian. Kilong berdiri di depanmu dan Jieng Yao Yao, kemudian mengeluarkan kartu nasib dengan 4 bunga merah. Dragon Su. Kamu sudah mengumpulkan 4 bunga merah begitu cepat. Rencana tidak berubah. Aku akan membunuh pengisah cerita hantu lainnya sebanyak mungkin di tahap ini. Kilong tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, langsung meninggalkan kelompok. Xiao Chan. Kita juga harus berpisah di sini. Jieng Yao Yao mendekatimu, dengan cara yang misterius. Kau tahu? Domba bisa mempercayai yang, tapi seekor serigala tidak bisa mempercayai serigala lainnya. Setidaknya pastikan kita tidak mati di tangan orang kita sendiri. Apa kau setuju? Setelah denganmu. Jieng Yao mengeluarkan kartu nyawanya. Di sana jelas terlihat 4 bunga merah. Di sisi lain, kau melanjutkan perjalanan sesuai ingatanmu. Arah ini sepertinya ada meja taruhan. Tunggu sebentar. Ini adalah nomor individu 520. Boneka kontrak. Lagi-lagi kamu. Hei, masih berani muncul di hadapanku. Kali ini kamu tidak punya senjata, kan? Aku akan membunuhmu. Tunggu. Sudah berapa banyak dunia berlalu? Kontrak kita sudah lama tidak berlaku, kan? Sepertinya sebelum aku membuat kontrak denganmu. Kamu juga tidak bisa menyerangku, kan? Gwen sedikit marah dan mengembungkan pipinya. Akhirnya hanya bisa seperti bola kempis, menyimpan gunting kembali di belakangnya. HMP, kalau tidak mau menandatangani kontrak,
cepat pergi. Kamu maju dan mengelus kepalanya. Kontrak sebenarnya bukan tidak bisa ditandatangani. Wajah Gwen sedikit memerah. Dia cepat mundur 2 langkah. Orang aneh. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, Gwen. Lalu matanya berputar. Dia ingin menandatangani kontrak lagi. HMP, kali ini anggap saja aku baik hati. Asalkan kamu satu lengan saja. Oke. Kamu menyelangkan tangan di belakang punggung, berpura-pura misterius. Orang bijak berkata, makan daging sampai kenyang. Itu hanya berlaku sehari. Hanya dunia spiritual yang kaya. Itulah yang bermanfaat seumur hidup. Gwen tampak bingung. Kalimat ini kamu buat sendiri barusan, kan? Lalu dia mendekat dengan tatapan meremehkan. Jangan-jangan kamu ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha? Ya, aku kasih tahu ya. Tidak ada kesempatan. Aku bisa memberitahumu tentang apa yang terjadi setelah Little Red Riding Hood mencapai tahap dewa. Kami makhluk aneh juga punya batasan sendiri. Kalau begitu, aku akan ceritakan cerita baru untukmu. Aku sudah cukup mendengar tentang Little Red Riding Hood. Siapa yang tahu apakah cerita barumu menarik atau tidak? Dahulu kala, ada sebuah tempat bernama benua penyakit kaki. Di sini, orang-orang dibedakan berdasarkan tingkat penyakit kaki mereka, dan cerita dimulai hanya dengan suara kaki. Beberapa saat kemudian, orang ini sangat jahat, bahkan membatalkan pertunangan di depan umum. Lalu bagaimana? Lalu itu adalah konten berbayar. Apakah mau menandatangani? HMP, harga tetap. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Saya tanda tangan. Cepat ceritakan. Penulis cerita ini tidak akan mati dengan mudah. Ngomong-ngomong, itu adalah epik yang penuh gelombang di masa lalu. 30 tahun Jiangdong. 30 tahun. Jangan meremehkan pemuda Jiangxi. Ngomong-ngomong, setelah Xiaoyan tiba di Jiangdong, dia membangun namanya sendiri. Dijuluki tembok besi Jiangdong. Dia juga mendapatkan pedang kuno Lingbao. 1 jam kemudian, kamu dan Gwen tiba di depan meja taruhan. Pihak lain sudah menyiapkan 1 orang. Bai Xiaochun dari negara naga. Kamu juga memperhatikan bagaimana dia ingin bertaruh. Saat ini jumlah bunga merahku adalah 2. Jika menang, akan lebih dekat untuk terbang tinggi. Jika kalah, hanya akan mengurangi 1 bunga saja. Saat itu, Karu Cilang memperhatikan Gwen di sampingmu. Gadis kecil di sampingmu adalah makhluk aneh. Loh. Betul sekali. Bakatnya pasti adalah menggoda gadis kecil, ya, bukan cara menjinakkan makhluk aneh. Apa itu meja taruhan? Tidak perlu bertaruh, kan? Ayo lanjutkan ceritanya. Kamu kemudian membungkuk, dengan tatapan penuh kasih sayang. Bertaruh pasti harus dilakukan. Tunggu, setelah aku menang, baru aku ceritakan padamu. Lalu, bagaimana cara membacanya? Sepertinya mirip dengan bermain kartu. Aku akan membantumu mengintip kartu lawan. Kamu harus cepat menang. Apakah ada cara seperti itu? Tapi ngomong-ngomong, kemampuan boneka kontrak sebenarnya bisa merasakan beberapa hal yang tidak diketahui oleh pengisah cerita hantu. Artinya, meskipun dia tidak mengintip, dia tetap bisa tahu kartu apa yang ada di tangan lawan. Bukankah ini namanya melihat ke depan? Kamu kemudian dengan percaya diri berjalan masuk, lalu duduk di sisi kiri meja taruhan. Segera, bayangan kepala serigala muncul. Dari sini mulai, tingkat kesulitan permainan mungkin akan sangat berbeda. Oh, apakah Anda yakin ingin ikut? Saya sudah duduk di sini. Tentu saja tidak ada alasan untuk mundur. Kamu menoleh ke arah Karu Cilang di seberang. Pasti kamu juga tidak akan mundur, kan? Hanya bercanda. Bagaimana mungkin saya mundur? Bayangan kepala serigala mengangguk. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan aturan permainan kepada kalian berdua. Nama permainan saya adalah Gudang Terbengkalai Tanpa Manusia. Selanjutnya, saya akan mengirim kalian berdua ke 2 ruang cerita hantu yang terpisah. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dari ruang ini. Di sini, kalian hanya perlu bertahan lebih lama dari lawan. Bahkan jika hanya kurang dari 1 detik, kalian tetap akan meraih kemenangan dalam permainan. Pemenang akan mendapatkan 1 bunga merah. Pecundang akan kehilangan 2 bunga merah. Setelah mendengarkan aturan permainan ini, tidak ada yang bisa keluar. Jika tidak, akan langsung dianggap kalah. Silakan letakkan tangan kalian di atas meja batu. Pecundang akan kehilangan 2 bunga merah, ya? Seandainya saya tahu kalah akan kehilangan 2 bunga merah, saya tidak akan ikut serta, meskipun harus memotong tangan saya.
Permainan dimulai. Kamu melihat Gwen yang mengapung di samping dengan bingung. Bukankah dikatakan hanya satu orang yang bisa masuk sekaligus? Oh benar, kamu adalah hantu, tidak masalah. Lin En, nada bicaramu sepertinya tidak terlalu menghormati saya. Gwen menggigil. Kemudian dengan hati-hati mendekatimu, itu bayangan darah kepala serigala. Itu adalah makhluk aneh yang sebenarnya, dan sepertinya dia sangat kuat. Jika benar-benar bertarung, saya pasti tidak bisa mengalahkannya. Melihat kamu yang kecil ini, nomor identitasmu sudah mencapai lebih dari 500. Tidak bisa mengalahkannya adalah hal yang wajar. Ah, sialan, psikopat, jangan sentuh saya lagi. Hati-hati, aku akan memukulmu hei. Sudahlah, lebih baik kita cari petunjuk di gudang ini. Oh, aku benar-benar tidak lemah. Percayalah padaku. Hei! Aku sudah menemukannya. Sepertinya, kita harus meninggalkan ruangan ini. HMP, pintu ini bukan sesuatu yang bisa dibuka oleh manusia. Artinya, rute pelarian yang direncanakan pasti bukan dengan merusak pintu. Jika benar-benar melakukan itu, akan membuat kita melanggar aturan, lebih berbahaya. Ah, suara langkah kaki semakin dekat. Perkiraan awal, jika kita tidak meninggalkan ruangan ini dalam 1 menit, kamu berisiko kehilangan nyawa. Tolong bantu saya cari tahu apakah ada ruang bawah tanah di ruangan ini. Ah, di sini kemampuan saya sangat terbatas. Jadi, jangan berharap saya bisa menunjukkan semua hal untukmu. Kamu hanya bisa mondar-mandir di lantai. Pasti di bawah sini ada jalur keluar. Seandainya ada alat, oh ya, meskipun tidak ada alat, tapi ada orang yang bisa menggunakan alat. HMP, Gwen, kamu datang, aku akan melaporkanmu karena mempekerjakan anak-anak. Apa kamu tidak ingin tahu cerita tentang Xiaoyan yang mendapatkan lembah dewa tertinggi? Ah, ya. Ah, tunggu sebentar. Hentikan sejenak. Ada apa? Di depanmu penuh dengan paku. Menaruh paku di jalan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Rencana ini benar-benar licik. Perlahan-lahan letakkan kakimu di depan, lalu singkirkan paku di tanah. Kemudian lewatlah perlahan di sini. Ah, sudah lewat. Sekarang kamu bisa mempercepat, oke? Ko Lu Zilang tidak berani menunda. Segera mempercepat dan berlari di terowongan gelap. Makhluk kecil tidak mungkin mengejar saya. Hidupku berjalan dengan baik. Atlet hebat. Banyak paku menusuk kulit, membawa rasa sakit yang menyiksa bagi Karu Zilang. Dia segera menggunakan kemampuannya dari yang terhormat, Bakates. Urutan wisat. Efek Bakates dapat membuat pengguna berpindah secara instan ke arah tertentu sejauh 10 meter, dan dalam proses ini, mereset semua keadaan tubuhnya. Dapat digunakan 5 kali dalam 1 dunia. Tidak ada waktu untuk menyesal. Wanita hantu hampir mengejarnya. Dia hanya bisa terus maju. Di sisi lain, hanya tersisa dinding di depan. Kamu sudah sampai di persimpangan jalan. Pola angin ini terlalu kuat. Jadi kita harus pergi ke kanan, kan? Xiao Gewen, kamu cukup pintar. Apa maksudnya kecil Gewen? Jangan sembarangan memberiku julukan. Tidak apa-apa, yang kecil juga sangat imut, ya? Aku akan memukulmu.
Kak Cilang juga tiba di persimpangan jalan. Satu sisi tidak ada angin, dia tersenyum sinis. Dia langsung masuk ke jalur sebelah kiri. Kak Cilang takut menginjak paku seperti sebelumnya. Dia merasa cemas seperti itu. Dia berjalan sampai ujung jalur sebelah kiri. Dia terjebak. Jika sekarang kembali ke jalan yang sama, pasti akan bertemu wanita hantu itu. Kak Cilang tiba-tiba mendapat ide. Seluruh punggungnya menempel pada dinding. Setelah menahan napas sejenak, berpura-pura menyatu dengan dinding. Wanita bertopi itu merobek dada Kak Cilang dengan cakarnya, dalam keadaan genting. Dia menggunakan bakatnya, melarikan diri secepat kilat, memanfaatkan ketidakberdayaan wanita itu. Dia melarikan diri dengan gila. Harapannya bisa menahan wanita itu untuk sementara. Sepertinya ini adalah ruang tertutup. Tidak ada jendela, juga tidak ada ruang bawah tanah. Aku menemukanmu. Ketebalan pintu ini mencapai 10 cm. Ini adalah pintu logam padat. Dengan kekuatannya sebelumnya, dia hanya bisa menyerang 10 kali lagi. Pintu ini akan hancur. Ayo, bantu aku menggeser kotak-kotak kayu ini. Mungkin di bawah kotak-kotak kayu ini ada pintu masuk ke ruang bawah tanah. Sayangnya, kamu dan Gwen sudah memindahkan semua kotak kayu, dan tidak menemukan pintu masuk yang disebut ruang bawah tanah. Apakah petunjuknya ada di dalam kotak-kotak kayu ini? Meskipun sangat menjijikan, sepertinya tidak ada cara lain. Gwen, tolong bantu aku membuka kotak-kotak kayu ini. Jangan. Kamu makhluk aneh. Apa kamu masih takut dengan semua ini? Ah, baiklah, baiklah. Jadi sekarang kamu bisa menggunakan kemampuanmu. Tidak, sangat kabur. Bisa kamu bilang padaku, selain daging busuk ini, apakah ada sesuatu yang berbeda di dalam salah satu kotak? Ah, bola ada di kotak kedua di sebelah kiri kamu. Tapi aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ini benar-benar pedang tetanus yang rusak. Apa aku harus bertarung satu lawan satu dengan wanita bertopi di luar? Aturan memang tidak pernah menyebutkan itu. Dia adalah musuh yang tak terkalahkan. Wanita bertopi sepertinya tidak begitu kuat. Ngomong-ngomong, ini hanya sebuah permainan. Kekuatan wanita itu saat menghantam pintu besi sepertinya selalu tetap. Itulah sebabnya dia tidak bisa membuka pintu. Dan pada saat dia menghancurkan pintu, kekuatan dia tiba-tiba meningkat. Sepertinya ini adalah pengaturan permainan, agar dia tidak terus terhalang di luar pintu. Dan setelah itu kekuatannya kembali normal. Ah, bisa. Bisa bertarung. Hampir saja, tinggal sedikit lagi. Kecepatannya di atas saya, meskipun saya berhasil menahan 2 kali. Tapi saya juga hampir sampai batas. Koruchi Cilang, kenapa orang itu belum istirahat? Manusia memang sangat kecil. Biarkan saya membantu Anda. Hehehe. Ah, bagaimana saya bisa melupakan tangan penggoda ini? Kecil.
Bagaimana? Saya sudah bilang saya sangat hebat, kan? Dinding di sekeliling runtuh dengan keras. Kecuali jalan yang kalian lalui dari belakang, ada 3 jalan lagi yang muncul di depan kalian. Permainan masih berlanjut. Ini berarti orang itu belum mati. Di sisi lain, Kak Wucilang akhirnya berhasil melarikan diri ke ruang penyimpanan, menutup pintu besi. Dia baru bisa menghela napas lega. Sebelumnya saat melarikan diri, dia hampir dikejar oleh wanita hantu. Kak Wucilang terpaksa menggunakan kilat sekali lagi. Kemampuan yang awalnya hanya bisa digunakan 5 kali, kini sudah digunakannya 3 kali. Ah ya, air wisat. Ah. Tuhan benar-benar membantuku. Hahaha. Jika aku tidak salah, permainan sialan ini seharusnya akan mengganti target untuk memburu kita. Dan kita perlu memilih satu jalan yang benar dari 3 jalan ini. Jika tidak, kita akan dikejar dan dibunuh. Maka kita tidak perlu melarikan diri. Satu untuk saya, satu untuk kamu, bukan? Kamu tidak mengerti. Ini hanya sebuah permainan. Kamu harus memilih satu jalan, kan? Apakah kamu yakin? Kamu menggelengkan kepala. Jika sejak awal sudah ada kepastian yang sempurna, maka ini tidak bisa disebut sebagai taruhan. Peluang keberhasilan 1/3. Apakah kamu yakin tidak akan terjebak di sini? Bukan peluang keberhasilan 2/3. Ayo pergi. Bukankah ini jalan yang kita lalui? Hei, kamu tidak ingin hidup lagi? Aku masih ingin mendengar cerita Xiaoyan selama memilih jalan yang salah. Pasti akan segera sampai di jalan buntu dan dikejar serta dibunuh oleh bayi hantu. 3 persimpangan sama persis. Tidak ada cara untuk menentukan jalan mana yang benar. Aku memilih jalan ini. Karena jalan ini cukup panjang, selama Kak Wucilang memilih jalur yang salah, maka dia pasti akan lebih dulu dikejar, dan lorong kematian sangat sunyi. Kak Wucilang semakin maju ke depan, semakin dia merasa cemas. Sekarang dia hanya memiliki satu kesempatan teleportasi instan tersisa, jadi dia harus sangat hati-hati. Ini adalah jalan buntu. Hahaha, hei. Kesempatan teleportasi instan hanya tersisa 1. Bahkan jika dia benar-benar bisa kembali ke ruangan sebelumnya, itu tidak ada gunanya. Sekarang mungkin hanya ada 1 kesempatan untuk bertarung, melalui sini untuk mencapai ruangan berikutnya. Dewa Amaterasu yang agung pasti akan melindungiku agar bisa keluar hidup-hidup dari sini. Dia tanpa ragu menggunakan kemampuannya, dan kemudian mati tercekik di dinding. Kamu langsung teleportasi kembali ke atas 10. Dan di seberang sudah tidak ada siapa-siapa. Bayangan kepala serigala mengumumkan Tuan Bai Xiaochun. Selamat, kamu telah memenangkan taruhan kali ini. Hanya keberuntungan semata.